Nah, apakah tidak ada petinggi-petinggi atau orang-orang pintar Kristen yang menganalisa dari ciri-ciri domba penyesat yang disampaikan oleh Alkitab itu sehingga bisa menyimpulkan satu nama? Nah, ini loh contohnya. Nah, bisa nggak? Oh, Rahmat. Jadi gini loh. Bentar dulu, sabar dulu saudaraku ya. Begini, kalau saya sebutkan namanya, nanti saya dibilang penistaan. Dalam Matius 7:15. Oh, haleluya. I like this question. Ya sih. Ya, saya suka kalau ada orang bertanya Matius 7 ayat 15 sampai 23. I like that. Oke, lanjut, brother. Bacakan dulu lah. Matius 7 ayat 15 sampai 23 saya baca ya. Satu aja, Matius 7 ayat 15 saja. Oh, alah satu ayat. Iya. Oke. Baik, saudaraku. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Oke, pertanyaanmu apa, saudaraku? Pertanyaan saya, siapa nabi palsu dari pengikut Kristus? Oke. Yang menyesatkan. Baik. Kamu harus baca sampai selanjutnya, saudaraku. Ya. Satu aja ya, satu ayat aja. Iya, makanya di sini yang menyamar kepadamu seperti domba tetapi mereka adalah serigala yang buas gitu ya. Siapa nabi-nabi palsu itu adalah yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Ya, itu dia. Siapapun ya, ini berdasarkan ayat Alkitab ini loh ya. Ini bukan menurut saya loh saudaraku yang baik hati semua ya penonton di sini. Jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, pencipta langit dan bumi, dia adalah pemilik kerajaan surga. Itulah nabi-nabi palsu yang mengajarkan kesesatan. Jadi sekalipun seperti ya, mohon maafin seperti Mormon ya, kelihatannya itu mereka percaya Yesus Tuhan gitu kan. Tapi itu guru-guru palsu, nabi palsu. Kenapa? Mereka nggak percaya Yesus itu Bapa itu sendiri. Jadi siapapun yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, Allah itu sendiri, dialah satu-satunya Allah yang esa, pencipta langit dan bumi, dialah nabi-nabi palsu, dialah guru-guru palsu. Jelas, saudaraku. Terima kasih. Makanya saya bilang, iya, makanya saya bilang di sini baca ayat 16 sampai 23, saudaraku. Oke. Kakak sudah jelaskan. Terima kasih banyak atas jawabannya yang sudah menjelaskan tentang ciri-ciri yang dimaksud dalam Matius 7:15 ini, ciri-cirinya. Oke. Mereka itu tidak percaya kepada Yesus atau mereka hanya sekedar menyamar, pura-pura jadi pengikut Yesus, tapi ternyata mereka adalah penyesat. Itu kan ciri-cirinya. Oke, saya tanya, siapa yang dimaksud di sini artinya nama? Siapa nama nabi palsu di sini yang menyamar seperti domba yang menyesatkan? Sesungguhnya mereka adalah serigala yang penyesat. Rahmat yang cakap dan manis. Saya sudah katakan ya, berulang-ulang. Ini makanya kenapa saya namanya kakak katakan. Misal example. Oke, misal contoh. Namanya itu dulu pernah terjadi namanya misal nih, ini misal jangan dipotong video saya, jangan dikat Rahmat, ya. Misalnya tunggu. Yang dimaksud dalam ayat ini misalnya seperti Paulus misal, atau seperti ini misal, siapa namanya? Rahmat, di sini dituliskan nabi-nabi palsu ya, berarti lebih dari satu orang ya. Ya, satu aja bilang udah itu, satu aja udah, siapa namanya? Di sini tidak disebutkan namanya, tapi ciri-cirinya adalah ini saja. Ciri-cirinya adalah mereka yang menolak bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, silahkan pikirkan siapa itu. Nah, Rasul Paulus, Rasul Filipus, Rasul Yohanes, mereka lah yang memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah dan Bapa kita. Ya, 2 Tesalonika 2:16. Firman Tuhan ini saya baca ya. Haleluya.
Ali. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Saya mau ngomong takut kedengar sama Ustadz saya. Nggak apa-apa, ngomong haleluya saja, sama dengan artinya alhamdulillah. Alhamdulillah itu kan terpujilah Allah ya. Haleluya, terpujilah Yehova, terpujilah Allah, sama saja artinya saudaraku. Kalau kan kakak bilang hanya bahasa saja. Mau nggak? Kalau kakak bilang alhamdulillah mau nggak? Oh, sering saya bilang, itu kan bahasa gitu? Arab. Iya. Alhamdulillah, itu artinya terpujilah Allah. Oke. Ya kan? Tidak salah, kita memang harus mengucapkan kata-kata yang baik. Alhamdulillah. Kalau asyhadu alla ilaha illallah mau nggak? Boleh. Asyhadu alla la ilaha Yeshua al-Masih. Artinya tidak ada Allah selain Yesus Kristus. Oke, lanjut. Ya, nggak usah kamu lawan saya, Rahmat. Bukan, ya. Saya hanya nggak mau lari dari tema aja. Ayolah. Ya, oke. Jadi gini saudaraku yang baik hati, di 2 Tesalonika 2 ayat 16 ya, di sini firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita ya. Dan Dia Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, serta Elohim dan Bapa kita yang mengasihi kita dan memberi penghiburan kekal dan pengharapan yang baik dalam anugerah. Nah, berarti Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Allah, Tuhan dan Bapa kita, saudaraku. Nah, sementara di Matius 7 ayat 15 itu Rahmat yang baik hati, yang cakap. Bahwa di situ ciri-ciri nabi palsu adalah orang yang menolak, orang yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Bapa itu sendiri. Jelas ya? Nah, sementara rasul-rasul, Rasul Paulus, Rasul Yohanes mengajarkan Yesus adalah Tuhan, Allah dan Bapa kita. Oke, Kak, intinya Alkitab hanya menerangkan tentang ciri-ciri, tapi tidak berbicara tentang nama gitu. Iya, tidak disebutkan nama, tapi kita kan bisa mengetahui nih. Oh, ini mengajarkan kesesatan atau enggak. Nah, kalau dia mengajarkan bahwa Yesus bukan Bapa, itu ajaran sesat. Oke. Itu bukan kata saya loh ya. Tunggu. Nanti ada orang yang framing ini loh ya. Karena gini, banyak kali mata-mata saya yang ngikuti saya ya. Ya, namanya juga anak Tuhan Yesus ya, banyak sekali yang ngikut. Makasih saudaraku, makasih. Iya. Jadi gini, kenapa? Ini firman Tuhan loh ya, Rahmat, bukan saya loh ya. Karena apa? Setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya ini pasti di framing ya. Tapi setiap saya bacakan firman Tuhan yang benar, itu tidak disebarin sama mereka tuh. Ya. Oke, jadi gini saudaraku ya, karena di sini bahwa di Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini ya, di sini Tuhan Yesus mengajarkan, lihatlah ya, perbuatan seorang dari buahnya lah kita bisa melihat dia, saudaraku ya. Jadi di sini di ayat 16 sampai 19 ya, kalau kamu ingin melihat seperti apa ciri-ciri nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu, lihatlah dari buahnya ya. Jadi mereka itu sebenarnya serigala yang buas. Seakan-akan mereka meninggikan Tuhan Yesus, padahal tidak ya. Dibilang Yesus itu Tuhan, tapi dia bukan Bapa. Itu kan menjatuhkan, itu namanya merendahkan gitu loh. Nah, kemudian di 21 ayat 23, Tuhan menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apa kehendak Bapakku yang di surga? Ya, kehendak Bapa yang di surga ketika datang dalam rupa manusia, Rahmat. Ini jawabannya. Yohanes 6 ayat 40. Ya. Yohanes 6 ayat 40, begini firman Tuhan, Rahmat. Sebab inilah kehendak Bapakku. Dan supaya aku, ya, sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, melihat anak yang bagaimana, Rahmat? Apakah yang dilihat seperti saksi Yehova? Apakah yang dilihat seperti Mormon? Mereka juga melihat anak, melihat Tuhan Yesus itu, dia hanya Tuhan kecil ya, dia bukan Bapa. Nah, itu bukan itu kehendaknya. Kehendaknya adalah melihat anak sudah melihat Bapa ya. Yohanes 14 ayat 7, firman Tuhan Yesus, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Artinya dialah Bapa itu sendiri. Karena Bapalah penolong kita, Bapalah yang menyelamatkan kita, Rahmat.
tidak ada Tuhan-Tuhan lain atau Allah-Allah lain. Makanya hal yang fatal jika kita tidak percaya sudahlah Bapa itu sendiri. Seperti firman-Nya di Matius 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Fatal kalau kita tidak percaya sudahlah Bapa itu. Ya, apalagi? Oke. Udah paham ya? Tapi tunggu dulu. Tapi kamu udah paham ya yang saya jelasin ini kan, Rahmat ya? Sepertinya kamu ini gini kayaknya mendengar sekali gitu ya. Jadi paham sudah. Kalau paham jangan ngeyel. Aku terlena melihat bulu mata Kak Mikana makanya. Nah, berarti kamu melihat bulu mataku, bukan penjelasan saya. Ini lagi pasti bolak-balik lagi nanya kalau kayak gitu. Bukan gini. Jadi dari pertanyaan saya Matius 7:15 yang kita kembangkan melalui jawaban Kak Mikana tadi, bahwa yang saya tangkap Alkitab tidak mencatat nama nabi penyesat itu. Oke? Tapi hanya menyampaikan ciri-ciri. Betul kan? Iya. Betul. Dari tahun namanya tidak Masehi, disebutkan. Dari tahun 1 Masehi, yaitu tahun Yesus lahir, sampai sekarang 2023 Masehi, oke? Apakah para petinggi-petinggi Kristen tidak bisa mengemukakan satu saja nama seorang nabi yang menyamar seperti domba? Menurut analisa mereka dari ciri-ciri yang disampaikan Alkitab. Rahmat. Kakak jelaskan pertanyaan saya, Kak. Jelaskan pertanyaan saya, jelaskan. Aku sampaikan. Ini gimana sih Rahmat ini? Saya sudah bilang tadi. Pertanyaan saya jelaskan. Iya, gini maksudku saudaraku. Kan gini. Bentar, Kak. Saya sudah ini kasih sudah tahu. 2023 tahun loh, Masehi. Oke. Sementara Alkitab hanya baru menyampaikan ciri-ciri nabi penyesat itu. Yang berkedok seperti domba pengikut Kristus, tapi dia hanya serigala penyesat. Saya tanyakan, Rahmat. Bentar dulu Kak. Kakak ngomong nggak saya potong. Nah, apakah tidak ada petinggi-petinggi atau orang-orang pintar Kristen yang menganalisa dari ciri-ciri domba penyesat yang disampaikan oleh Alkitab itu sehingga bisa menyimpulkan satu nama? Nah, ini loh contohnya. Nah, bisa nggak? Oh, Rahmat. Jadi gini loh. Bentar dulu, sabar dulu saudaraku ya. Begini, kalau saya sebutkan namanya, nanti saya dibilang penistaan. Loh, kok penistaan? Jadi gini saja, bentar, enggak Rahmat, dengar dulu ya. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan kita pengajaran, supaya kita waspada, bahwa siapapun yang mengajarkan atau memberitakan bahwa Yesus bukanlah Bapa, Yesus bukanlah Allah itu sendiri, itu ajaran sesat. Makanya kita jangan mengimani, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau gini nih, ada yang orang yang mengajarkan siapapun dia, yang nggak usah sebut nama. Dari pengajarannya saja kita sudah tahu. Oh, ya, Rahmat, siapa contohnya? Kamu kan orang pintar dan cerdas. Misal nih, saya pengen tahu. Misal saya pengen tahu siapa. Biar saya wanti-wanti dari orang itu. Karena kalau kita tidak tahu begini namanya, saja Rahmat kita tidak usah sebut nama Rahmat, tapi dari pengajarannya kita sudah tahu itu sesat atau tidak. Yang penting kalau dia mengajarkan Yesus bukanlah Allah itu sendiri, Yesus Kristus bukanlah Bapa itu sendiri, Yesus Kristus di atasnya masih ada Allah yang lebih tinggi di atasnya, itu sudah pasti nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Jadi nggak usah lagi kita sebut namanya siapa, tapi kita diberikan pengajaran supaya kita bisa menyangkal kalau ada yang mengajarkan. Seperti saya ya, kalau ada yang mengatakan, Mikana, Yesus itu bukan Bapa, oh tolak dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak percaya samamu. Kamulah yang disebutkan, berarti kamu menggenapi nubuatan di Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini. Itulah aku bilang. Kak, oke, terakhir saya tutup pertanyaannya. Bolak-balik ini ya. Udah cukup Rahmat. Ini yang pertama sudah cukup. Kamu nggak usah lagi. Makanya kenapa saya bilang, aduh, kamu sudah dikasih tahu. Yang penting di sini adalah hikmat. Berhikmatlah kau Rahmat. Hikmat dan cerdaslah kau Rahmat. Bentar, Kakak. Itu mau jebak Kak. Iya. Saya antrian pertama loh, nggak apa-apa biar cepat selesai. Kakak tahu kan namanya tapi nggak mau ngomong kan karena takut dianggap penista atau memang karena nggak tahu namanya, itu aja. Iya, pokoknya segini saja, siapapun yang mengajarkan, yang memberitakan, ya itu saja. Ya, Kakak tahu udah cukup. Nama penyesat itu. Rahmat, udah cukup pertanyaan yang satu ini. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ya Tuhan tolong, ampunilah si Rahmat ini Tuhan Yesus, berikanlah dia hikmat dan kecerdasan. Aduh, oke, yang kedua. Pertanyaan saya kan boleh 3 nih kalau Kak kamera.
Saya banyak melihat tentang video yang beredar. Ini ada juga, teman-teman juga bisa lihat di video terakhir saya tentang ilustrasi pengeboman penyerangan tentara Israel kepada orang-orang yang ada di Gaza atau Palestina. Tunggu. Saya tidak mau bawa. No. Enggak, Rahmat, tolong please ya. Bertanya apa yang ada dalam Alkitab. Saya nggak mau bertanya dari eksternal ya. Yang dalam Alkitab saja. Lanjut pertanyaan yang kedua. Enggak, kalau kamu ulangi lagi, jangan ulangi itu, jangan ulangi. Nanti aku di YouTube kena pelanggaran ya. Aku nggak mau bahas itu. Enggak, ya tentang Alkitab saja. Ya, silakan. Nggak usah kamu bahas tentang negara lain. Alkitab saja. Tentang Alkitab. Nggak usah tanya itu ya. Iya, tanya di Alkitab saja, saudaraku, silakan. Bentar, pertanyaan saya kedua. Nanti kan ending season, Yesus akan turun untuk kedua kali. Iya, Tuhan Yesus Kristus akan datang segera. Jika pada turunnya yang pertama itu dianggap sebagai sesuatu cara supaya bisa menjadi manusia yang menumpahkan darah dan nyawanya di tiang salib. Nah, pertanyaan saya yang kedua, tentang kedatangan Yesus yang kedua itu, kenapa harus berupa manusia lagi dia datang? Baik, saudaraku Rahmat, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi gini, ada dalam Alkitab, lupa saya ayatnya ya, bahwa janganlah lupa. Searching dulu Kak, nanti kena apa Kak sama teman-teman. Memanglah si Rahmat ini ya. Gak boleh lupa, masa lupa sama ayat sendiri. Memang luar biasa si Rahmat ini ya. 1 Timotius 6 ayat 16 ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi gini saudaraku Rahmat, keilahian Tuhan Yesus Kristus adalah cahaya yang tak terhampiri, Dan kita tidak akan bisa melihat cahaya terang Tuhan Yesus. Jadi kalau dia datang dalam keadaan yang sesungguhnya Rahmat, kamu langsung hangus. Jangankan kamu dan saya, saudaraku, bumi ini, matahari saja tidak akan mampu menandingi kemahakuasaan, kemahakudusan Tuhan Yesus. Jadi supaya dia bisa kita lihat, saudaraku, dia datang dalam rupa manusia walaupun nanti di hari kiamat. Itulah supaya kita bisa melihat dia, saudaraku Rahmat. Luar biasa kan Tuhan Yesus itu. Wow, luar biasa. Dia kasihnya begitu melimpah kepada kita. Makanya dia bisa datang dalam rupa manusia supaya kita nggak hangus. Siapa kamu, Rahmat? Siapa aku, Rahmat? Nggak usah marah, saya nanya. Saya nanya, saya belum tanggapi udah marah langsung. Bukan marah, ini aku tegas loh, Rahmat. Ini aku tegas loh. Udah aku bilang sama kau Rahmat, matahari saja tak akan mampu menandingi kemahakudusan cahaya terang Tuhan Yesus. Keilahiannya itu tidak akan mampu kita lihat. Jadi supaya dia bisa kita lihat Rahmat, dia akan datang dalam rupa manusia. Makanya di Matius 25, ingat ini Rahmat ya. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Kenapa dikatakan anak manusia di sini? Karena dia datang dalam rupa manusia. Kalau dia datang dalam keadaan sesungguhnya, nggak akan bisa kita melihatnya. Jadi nanti dia akan datang ya di Matius 25, dia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya Rahmat ya. Di sebelah kirinya itu akan dikumpulkan, akan dicampakkan ke dalam lautan belerang. Janganlah kamu sampai nanti di kirinya. Yang di kanan aja lah kamu Rahmat ya. Saya doakan supaya kamu anak Tuhan Yesus ya. Karena anak Tuhan Yesus itu yang di sebelah kanan. Makanya benar ini Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu anak Tuhan Yesus itu di sebelah kanan. Nah, orang-orang apa? Ya, iblis ya Lucifer itu di sebelah kiri bersama dengan antek-anteknya. Antek-anteknya siapa? Yang tidak percaya, orang-orang penakut, orang-orang jahat itulah di sebelah kirinya Tuhan Yesus ya. Wahyu 21 ayat 8. Ah gitu Rahmat. Oke, sudah yang pertanyaan kedua, yang sekarang yang ketiga. Silakan. Enggak boleh ditanggapi. Loh, kan kamu bertanya macam mana si Rahmat ini?
Saya mau tanggapi loh, masa nggak boleh? Apa yang mau kau tanggapi? Iya, silakan. Dari jawaban yang kakak kemukakan tadi, saya tangkap bahwa kehadiran Yesus yang kedua kalinya itu untuk memisahkan antara orang-orang pengikut atau anak-anak Tuhan Yesus dengan sebagai hakim adil. Sebagai hakim adil, silakan. Pertanyaan saya, kalau hanya untuk memisahkan, kenapa dia harus datang dalam ke dunia? Kan itu belum kiamat. Itu baru tanda-tanda akan datangnya kiamat loh. Belum hancur, bumi semesta ini belum hancur. Kenapa kiamat itu kan bukan bagi anak Tuhan Yesus. Kiamat itu bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang penakut, orang-orang keji, ya. Jadi gini, Rahmat, di sini kan Tuhan akan datang sebagai hakim adil. Itu belum kiamat loh, Kak. Ini dia penghakiman terakhir, Rahmat. Oh, jadi penghakiman terakhir di dunia sebelum alam semesta ini hancur. Iya, mau dimanapun itu ya, tetapi ini tentang penghakiman terakhir. Enggak. Udah, silakan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu terjadi sebelum hancurnya alam semesta ini. Iya, jadi di sini Rahmat. Iya, gini Rahmat, ini penghakiman terakhir. Jadi setelah itu enggak, saya tanya sama kamu, Tuhan itu menghakimi kita di mana? Menurut keyakinan saya itu nanti ketika ada harinya di akhirat. Ya inilah penghakiman terakhir. Ya ini penghakiman terakhir. Berarti kan setelah semua dibangkitkan, sudah akhir zaman, Rahmat. Oh, berarti semua manusia nanti mati dulu semuanya baru turun Tuhan Yesus. Aduh, Tuhan tolong sini Rahmat ini. Saya tanya, Yesus datang kedua kalinya kapan? Apakah sudah semua manusia mati atau masih ada manusia yang hidup? Iya, jadi gini, kalau sudah lengkap semua jumlah yang orang Israel, dia akan datang, ya. Dia akan datang kembali. Kok jumlah orang Israel? Iya, karena di sini ada ayatnya, ya. Matius 24 ayat 29 sampai 36. Kedatangan Anak Manusia perumpamaan tentang pohon ara. Bila pohon ara sudah bertunas, lihatlah tandanya sudah dekat. Gitu ya. Iya, jadi kalau semua orang Israel sudah percaya Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus akan datang segera. Maka bertobatlah sekarang, orang Israel sudah banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Artinya, ya, silakan pertanyaan yang ketiga. Nggak boleh lagi tanggap ya? Nggak usah. Ya, itu penghakiman terakhir. Oke. Ya, Tuhan teman-teman. Terima kasih supportnya telah selalu menonton dan hadir ya. Yang ketiga aja langsung, yang ketiga. Ya, yang ketiga langsung. Gini, bentar dulu. Saya berikan sedikit pernyataan sebelum saya bertanya, Kak. Ya, jangan enggak langsung bertanya saja. Enggak usah kamu lama-lama di sini. Sekalian mau cari koin ini si Rahmat ini. Tapi enggak apa-apa, kau dapat berkat di rumahku. Di rumahku. Ya kan kau lama-lamain. Ngapain kau lama-lamain? Makasih orang baik. Ya silakan pertanyaan ketiga, saudaraku. Oke, bentar dulu. Saya cinta kepada seorang penyanyi, saya akan menghafal karya-karyanya. Saya cinta kepada bangsa Indonesia, saya hafal akan pilar-pilar tentang suatu negara, seperti undang-undang dan Pancasila serta hukum-hukum lainnya. Saya hafal nama-nama pahlawan, saya hafal nama-nama hari-hari besar di dalam peringatan-peringatan di negara saya. Itu salah satu bukti cinta saya kepada negara saya. Oke, pertanyaan saya, kan ini teman-teman Kristen ini cinta kepada Yesus. Pertanyaan saya, belum ada satupun yang saya lihat dan yang saya temui tentang seorang pengikut Yesus yang hafal dari semua ayat-ayat Alkitab. Apakah saya nggak tahu atau... Terima kasih, Kak. Terima kasih. Apakah saya nggak tahu atau memang tidak ada? Coba kemukakan kepada saya, kenapa tidak ada yang saya temui orang-orang dari teman-teman Kristen yang hafal tentang ayat-ayat Alkitab? Terima kasih. Saya banyak hafal ayat Alkitab. Tapi kan ini tunggu dulu. Rahmat. Iya. Semua ayat-ayat Alkitab. Semua ini kamu tahu nggak ini kalau huruf besar ini? Ini aja huruf kecil segini tebalnya loh. Kakak hafal? Ya enggak lah, namanya juga. Aduh, oke, tapi begini, saya kasih tahu sama kamu. Rahmat, kamu tahu nggak ya? Kemampuan tertinggi kemampuan tertinggi dari hewan adalah menghafal. Kemampuan terendah dari manusia adalah menghafal. Ini kenapa kau menghafal kau ini? Enggak, pertanyaan saya simpel. Enggak, kau dengar dulu Rahmat. Bentar Rahmat. Ya, dengar ini ya, kata-kata ini, ingat baik-baik ini.
Kemampuan tertinggi dari hewan adalah menghafal. Dan kemampuan terendah dari manusia adalah menghafal. Paham kamu sudah? Sudah paham? Masih bertanya lagi? Masih bilang lagi tentang menghafal. Jadi manusia itu, rahmat manusia itu menganalisa. Kalau menghafal, nggak tahu artinya, sama aja tong kosong nyaring bunyinya, rahmat. Tapi kalau dia hafal, lagian juga ini ya, lagian juga kamu bilang kitab di dunia ini yang tertebal ya, yang tertebal dan terbanyak adalah Alkitab. Ini yang orang yang bisa menghafal ini adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ya, kalau memang Tuhan sudah ini. Tapi gini saudaraku rahmat ya. Ini kamu jangan, mohon maaf ya, jangan kamu gini, bandingkan ini dengan buku-buku lain. Karena ini adalah yang tertebal dan terbanyak, ayat yang terbanyak, saudaraku. Oke, mau kakak saya lihatkan? Bentar, izin. Saya mau menanggapi. Makasih. Bentar ya. Ini aja lah, dua saja. Bentar, izin ya. Kakak mau saya tunjukkan. Dalam agama saya, ini kita berbicara tentang titik terendah manusia adalah menghafal. Oke. Dalam kitab saya, ini terdapat 6.666 ayat. Oke, 114 surat, 30 juz. Ditambah dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, sekian ribu hadis. Oke. Belum lagi hadis Nasai, Abu Daud, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Oke. Saya sampaikan kepada kakak bahwa banyak di dalam iman Islam, orang-orang Islam itu yang bisa menghafal Al-Quran, Sahih Bukhari Muslim, Muttafaqun alaih, Ibnu Majah, kemudian yang lain sebagainya, ditambah lagi pengetahuan tentang kewarganegaraan, tapi bisa. Oke? Kamu hafal? Enggak ini saja, enggak usah kepanjang-panjang. Kamu hafal? Kalau saya sedang berusaha menghafal. Walah, saya kira kamu hafal. Kalau kamu nggak hafal, nggak usah kamu bilang. Ini ya, bukan berbicara. Kak, gini. Izin. Nggak, lagian juga gini saja ya. Mohon maaf ini ya. Aku nggak percaya ada yang hafal. Nggak percaya? Enggak. Mau saya tunjukkan? Iya, siapa? Kakak klik di YouTube, oke? Karena nggak mungkin saya hadirkan orang di sini. Ini saya sendiri. Iya. Pokok yang penting aku nggak percaya. Kok nggak? Yang keluar dari YouTube nggak percaya? Iya. Padahal itu, mohon maaf ya, itu cuman 6.000 ayat ya. Kalau Alkitab itu 31.000 ayat. 31.171 ayat. Oke. Saya bandingkanlah supaya apple to apple. Ini 6.666 ayat. Nggak mungkin dibandingkan dengan kitab Alkitab yang terlalu banyak, kata kakak. Saya tanya, satu orang pendeta yang bisa menghafal 6.666 ayat dari Alkitab, ada? Kemukakan. Biar sama banyak. Siapa namanya? Nanti kita cari karena di sini nanti kita cari karena di sini bukan tentang pertandingan menghafal ya. Di sini bukan tentang pertandingan. Bukan pertandingan. Pertanyaan saya, kenapa teman-teman dari Kristen termasuk pendeta, termasuk pastor, tidak ada yang bisa cari aja lah ya, karena di sini bukan pertandingan menghafal ya. Di sini itu edukasi Alkitab. Karena gini, saudaraku Rahmat, dengar baik-baik ya Rahmat. Mohon maaf ini ya. Di dalam firman Tuhan ini kita nggak disuruh menghafal, tapi disuruh merenungkan firman ini siang dan malam, kemudian menjadi pelaku firman. Itu yang penting Rahmat. Mohon maaf ini dengan segala hormat, buat apa kita pintar menghafal tapi kita nggak jadi pelaku firman? Itu sama seperti tong kosong nyaring bunyinya, saudaraku ya. Jadi gini, firman Tuhan ya, perintah Tuhan Yesus yang tertulis dalam Alkitab ini adalah kita diperintahkan untuk merenungi siang dan malam ya, seperti di Mazmur 1, kemudian menjadi pelaku firman. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, bukan menghafal. Oke, Kak. Ya, seperti itu. Bagaimana, bentar ya, saya tanggapi terakhir satu aja. Bagaimana seandainya salah seorang dari teman-teman Kristen ingin merenungi, ingin memahami, ingin merenungi, bukan meredungi. Iya, dari merenungi. Iya. Ya. Sementara dia tidak memegang Alkitab. Loh,
Kan ada Alkitab ini, Rahmat. Gimana sih Rahmat ini? Sekarang teknologi canggih, sedangkan kita pun nggak ada Alkitab berbentuk kertas. Kita bisa ada di HP kemana-mana kita bisa baca, kita bisa renungkan firman Tuhan. Kakak simak dulu pertanyaan saya baik-baik. Pada suatu tempat, suatu daerah, tidak ada orang misal nggak mungkin Rahmat, nggak mungkin. Dengar dulu lah, jangan dipotong. Ini terakhir loh, ini terakhir. Ya. Nah, pada suatu tempat tidak ada orang yang pegang Alkitab dan tidak ada jaringan untuk mengakses handphone. Misal, saya kasih misal, mau? Nggak ada misal kok, soalnya nggak ada yang pernah seperti itu. Ada Kak, ada. Iya, makanya kalau ada di suatu tempat ada kekurangan Alkitab, dikirim ke sana. Bentar dulu, makanya simak dulu pertanyaan saya. Contoh, oke, nelayan. Di Padang ini Kak banyak nelayan. Oke. Salah satu nelayan beragama Kristen. Misal, dia tidak membawa Alkitab karena ingin mencari ikan. Oke. Sampai di tengah laut, dia terombang-ambing, jaringan tidak ada. Oke. Bagaimana cara dia memahami dan merenungkan Alkitab yang tidak ada dia pegang kalau dia tidak hafal? Itu kan misal kan? Misalnya, contohnya misalnya, seandainya gitu kan? Tapi tidak ada faktanya. Karena apa? Kalau ada orang kekurangan Alkitab, dikirim ke sana. Atau kita bisa beli Alkitab. Kita sekarang punya, di mana-mana sekarang orang nggak punya HP, sungguh lucu lah ya. Ya, kalaupun nggak ada, di mana-mana juga bisa kita akses Alkitab loh, Rahmat. Gak usah kau pakai misal. Misalnya lah kau ikan itu, yang ditangkap nelayan itu. Ya kan gitu, misal. Ya aku belilah ikan itu, aku goreng lah dia, aku makan lah. Saya berikan satu contoh itu kan misal. Saya berikan satu contoh kecil lagi. Seperti ada teman-teman Kristen kita yang berada di Gaza saat ini. Oke. Dia dibombardir sehingga rumahnya hancur, Alkitabnya terbakar. Jaringan handphonenya nggak ada karena handphonenya mati. Oke. Terus? Gimana cara dia memahami dan merenungkan Alkitab kalau dia nggak hafal? Lah kan dia kan yang selama dia mempelajari Alkitab, yang mendengar firman Tuhan, kan di mana-mana dia bisa kan berdoa kepada Tuhan Yesus. Lah, ini bukan berdoa. Rahmat, enggak. Kan nggak selamanya juga dia nggak bisa mendapatkan Alkitab, Rahmat. Kan pada saat itu juga gitu kan. Contohnya saat itu dalam keadaan kan dia bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, karena dimanapun kita bisa berbicara kepada Tuhan Yesus, Rahmat. Bukan seperti harus kata-kata yang dirangkai gitu ya kan, begitu indahnya kata-kata yang dirangkai. Karena gini, di hadapan Tuhan Yesus, Rahmat, kita bisa berdoa atau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan Yesus, apa yang kita alami. Bukan hafalan-hafalan, Rahmat. Oke. Jadi nggak usah pakai misal lagi, Rahmat ya. Kakak paham dengan pertanyaan saya? Iya, saya paham. Nah, makanya saya bilang, Rahmat, di hadapan Tuhan Yesus bukan tentang hafalan-hafalan. Jadi gini, Rahmat, apa yang kita alami setiap hari itulah yang kita ceritakan kepada Tuhan Yesus. Gitu. Gitu, Rahmat. Gitu. Jadi pada saat terbatas seperti itu, pada saat seperti itu, kita hanya bisa berdoa tanpa memahami dan merenungkan ayat-ayat Alkitab lagi. Ya, Rahmat. Ya, jadi apapun yang kita alami sepanjang hari itu, ya kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongan ya, seperti tadi keadaan orang dalam yang mendesak, yang dikepung dari sana sini, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Seperti itu, Rahmat ya. Saya rasa udah cukup dulu ya, Rahmat ya. Suaramu pun udah ini nih, udah feedback. 1 menit aja terakhir, 1 menit boleh kan? 1 menit. Oke, Rahmat, tidak perlu kau bernarasi di sini. Hah? Ya, makasih. Tidak perlu bernarasi panjang di sini. Makasih. 1 menit aja kok. Tuhan Yesus memberkatimu ya, Rahmat. Tuhan Yesus mengasihimu. Tepuk tangan buat Rahmat yang cakap dan manis.